membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami tersumpur di kaki-Mu, datanglah padamu, jadilah menang-Mu Tuhan, persainan kami ya Bapa, glory haleluya, hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau layak ditinggikan yang bukan di seluruh bumi. Kami datang padamu Tuhan, ucap syukur hanya nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kemunyaannya bagimu. Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh suruh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan
Kuasai setiap kami Tuhan. Biarlah kami penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Engkau bertata di atas puji-pujian yang akan kami naikkan Bapa. Bukan hanya kami yang diberkati Tuhan, tapi jemaat yang akan mendengarkan bahkan menaikkan pujian ini juga Tuhan mendapatkan jawaban dari setiap masalah yang mereka hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan. Kami serahkan seluruh para pelayan, imam pelayan yang melayani pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami serahkan setiap ruangan di tempat ini Tuhan.
Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau menguasainya semuanya Tuhan. Segala roh yang tidak berkenan yang mengganggu kami Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami undang roh keselamatan, damai sejahtera daripada-Mu Bapa, menguasai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja-gereja lain yang beribadah yang sama seperti kami Tuhan, juga Engkau hadir di tengah-tengah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, ampuni setiap kami Bapa. Layakan kami Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu terjadi atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan Tuhan doa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita akan naikkan satu pujian. Pujian ini sebenarnya pujian lama Bapak Ibu, tapi kita akan coba menaikkan dengan irama yang agak berbeda sedikit. Jadi Bapak Ibu boleh bergoyang. Haleluya. Orang benar diserangi oleh cahaya firman.
Yesus baik. Kita siap mendengarkan firman Tuhan ya Bapak Ibu? Baik, kita akan siapkan hati kita. Kita akan undang Roh Kudus untuk penuhi hati dan pikiran kita. Haleluya. Sehingga akan menaikkan pujian ini. Ajar aku mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Sekali lagi Bapak Ibu akan undang untuk nanti begini. Kita akan akan juga.
Di pagi yang indah ini, biarlah berkat-Mu tercurah buat kami. Di pagi yang istimewa ini, janji-Mu bahwa Engkau akan hadir, biarlah kami bisa merasakannya Tuhan. Begitu indah kehadiran-Mu, akan membawa kehidupan kami penuh dengan kedamaian dan sukacita. Untuk itu Tuhan, kami adalah sekelompok umat yang membutuhkan belas kasih-Mu. Kami sekelompok umat yang membutuhkan anugerah-anugerah Tuhan. Sebab hanya dengan kasih anugerah-Mu, kami ini boleh mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami semua. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan umat-Mu yang akan mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama dilawat oleh kuat kuasa Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih. Roh-roh kebodohan, yaitu roh-roh penolakan firman, bahkan yang tidak percaya, bahkan gangguan-gangguan apapun yang akan mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, mengganggu hubungan kami dengan Engkau lewat kuasa firman-Mu. Segala pengganggu apapun kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkaryalah, dan anak-anak-Mu sekolah minggu juga kami serahkan kekuatan kuasa
Yesus berkati dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Makasih Bapak. Mungkin sementara ada umat-Mu yang masih dalam perjalanan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, tibakan dengan selamat di tempat ini. Di saat kami mendengarkan firman-Mu, awal, tengah, hingga akhir, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah kami mendengarkan firman pagi ini seperti yang ada di surga. Kami landaskan dan kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan. Silahkan duduk. Ya, salam. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Ya. Kami ucapkan selamat pagi dan salam buat kita semua. Juga salam dari keluarga besar kami, Gereja Gloria, untuk Gereja Bukit Iman di tempat ini. Ya, pertama kali saya melayani tempat ini, Raya. Puji Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa karena pas ulang tahun GBT Pak Etani kemarin, hambanya bilang sama saya, Pak, ayo kita tukar mimbar. Bukan mimbarnya ini ditukar, saudara ya. Khotbahnya maksudnya ya. Saya sana, nah kembali ke tempat ini. Nah saya kesini, kembali ke tempat ini, ke sana, saudara. Ya puji Tuhan, saudara. Tadi saya juga ditanya, ya ini Bapak ini, Pak, ini tukar mimbar yang sama-sama, karena ada tukar mimbar yang sama-sama itu, saudara ya. Yang barengan, ya. Saya bilang enggak, ini pribadi. Ya, pribadi itu maksudnya memang saya langsung sama hambanya di tempat ini, saudara, jadi tidak melibatkan gereja lain. Ya, karena itulah yang memang selama ini saya inginkan, sebab dengan cara seperti itu menurut saya sehingga hambanya bisa langsung ke sana dan saya bisa langsung ke sini. Ya, sebab yang sudah pengalaman kadang-kadang, wah, pas minggu ini nggak bisa, minggu ini nggak bisa, minggu besok nggak bisa, jadi tertunda. Nah, sementara di tempat kami juga belum tentu ya kan siap untuk pengganti yang melayani di sana, gitu kan? Kalau belum kenal, nama saya Hartono dari Blitar asli, ya. Istri saya dari Sumatera, anak 4, ya banyak anak saya, karena orang Jawa kan anaknya harus banyak, ya kan? Banyak anak, banyak. Ya, itu kan doa kita, saudara ya, doa kita. Masalah nanti banyak rezeki enggak, ya urusannya Tuhan saja. Ya. Puji Tuhan. Dan hari ini kami beri judul yaitu karakter Bapa. Sudah masuk ya? Oh ya, puji Tuhan, karakter Bapa. Kita belajar Bapa kita ini bagaimana, Tuhan kita ini bagaimana. Amin, saudara. Karena kita seringkali kita kepingin seperti Yesus, kita seperti Kristus, tetapi belum tentu kita memiliki karakternya Dia. Terakhir saya mendengarkan survei ya antara orang Kristen dengan non Kristen yang di dalam karakternya, saudara, bukan agamanya, itu hampir sama, selisihnya kecil sekali. Dengan kata lain, karakternya orang Kristen itu sama dengan karakternya orang yang bukan Kristen, ya. Dan akhirnya ya memang nanti di dalam Alkitab banyak yang dipanggil, sedikit yang yaitu pasti akan menggenapi kita semua. Di dalam karakter Bapa, saya akan mengambil ya di dalam firman Tuhan, konteks ini yaitu di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Konteksnya adalah Bapa memiliki anak, ya, antara lain si sulung dan si bungsu. Tapi konteks ini, saudara, jangan menyimpang kemana-mana, karena di situ dituliskan di ayat yang kedua. Baca saja Pak ayat yang keduanya saja ya. Lukas 14. Lukas pasal 15 ayat yang kedua. Lukas 15 ayat yang kedua. Ya.
Maka bersungut-sungutlah Mhm. orang-orang Farisi Mhm. dan ahli-ahli Taurat, Mhm. katanya, ia menerima orang-orang berdosa Mhm. dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya. Ini konteksnya saudara, full ayat 15 itu sebetulnya dari sini. Dari sinilah akhirnya muncul perumpamaan tentang domba yang hilang. Dari sini akhirnya muncul perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dari sini juga akhirnya muncul yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari sini juga munculnya perumpamaan itu. Ya, di mana ahli Taurat, orang-orang Farisi agak sedikit gerah, agak sedikit marah, bersungut-sungut, cemburu, ya kan? Kenapa Tuhan Yesus bisa menerima orang yang berdosa? Ya, pagi ini juga renungan bagi kita. Kira-kira kita bisa nggak menerima orang berdosa? Suami kita berdosa, bisa terima nggak? Istri kita berdosa, bisa terima nggak? Anak kita berdosa, bisa terima nggak? Teman kita. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan ya untuk menerima orang yang berdosa, pertama diperlukan perumpamaan tentang domba yang hilang. Artinya orang berdosa itu ada prioritas. Amin saudara? Amin. Ingat loh saudara, kalau saudara punya keluarga anggota yang dia adalah mengalami dosa atau dia berbuat dosa, prioritas untuk saudara jaga. Bukan jangan malah ditinggalkan. Bukan jangan malah diasingkan atau malah diomeli, diomong-omong, jangan. Diasingkan, diomeli, diomong-omong, dicaci maki, diapakan, nggak akan bisa bertobat. Hanya kasihlah yang bisa menobatkan orang. Dan itu sudah terbukti Tuhan Yesus sendiri. Nah, dari sini juga muncul suatu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Artinya kalau tadi ada prioritas, berarti orang yang berdosa itu harus memiliki dibayar harga yang mahal. Amin saudara? Ya, untuk menjangkau itu harganya mahal. Tidak bisa sembarangan. Dan pagi ini untuk menangani orang yang berdosa sampai Tuhan Yesus memberi suatu perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang, di situ ada si sulung dan di situ ada si bungsu. Ya, keistimewaannya si sulung, ya coba Pak Nek. Nah, di sana dikatakan apa? Milikku adalah milikmu. Coba saudara baca. Saya tidak membaca itu semua, saudara, sebab nanti kalau kita baca nanti habis waktu. Ya kan, saya ini dikenal di gereja kami pendeta yang khotbahnya agak panjang gitu ya. Ya, agak panjang, bukan terlalu panjang, enggak agak panjang. Pak Firmanyo katanya panjang pertama, ya saya agak panjangnya gitu. Ya. Ya. Jadi keistimewaan yang si sulung adalah milikku, milikmu. Artinya si sulung itu betul-betul mendapatkan suatu kehormatan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu jangan marah. Nah, kan begitu. Jangan marah, terimalah adikmu. Kan begitu saudara di situ. Tuhan nggak mau untuk menangani ya gara-gara adiknya yang mengalami dosa ini akhirnya si sulung berbuat seenaknya, nggak mau. Tetap kasihanilah dia. Kurang apa? Milikku, milikmu. Mau nuntut apa kamu? Nah, ini saudara. Lalu keistimewaannya yaitu bungsu, yaitu pemulihan. Si sulung bukan pemulihan, tapi si bungsu pemulihan. Kenapa si bungsu mengalami pemulihan? Karena hidupnya dalam dosa. Kenapa bisa berbuat dosa? Diawali dari keinginan harta. Ingat saudara, diawali dari keinginan harta. Papa,
Mana warisanku? Oh. Dimulai dari harta, saudara. Nah, setelah dia mendapatkan harta, apakah si bungsu ini langsung setia sama Bapak? Justru tidak. Malah jauh dari Bapak. Makanya bagi kita semuanya, saudara yang terkasih, kita butuh harta, kita butuh kekayaan. Tetapi bukan itu sesuatu yang sangat kita inginkan di dalam kehidupan kita ini. Amin, saudara? Ya, kita butuh, kita memang membutuhkan. Tapi hati-hati persoalan harta. Bahkan harta juga menjadi akar segala kejahatan. Akar. Akar itu cikal bakal bertumbuh tumbuhan, semak duri dan sebagainya. Coba saja semak duri waktu musim yaitu kemarau itu mati, begitu musim hujan tumbuh. Kenapa? Karena ada akar. Ya, jadi akar segala kejahatan itu karena mencintai harta, mencintai uang. Dimulai dari harta, dimulai dari uang. Setelah dia mendapatkan uang, mendapatkan berkat, coba si bungsu bukan malah dekat sama Tuhan, bukan malah setia sama Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Kehidupan kita seringkali juga seperti itu. Begitu kita mendapatkan berkat, coba nanti semakin banyak berkatnya, semakin gak ada waktu untuk Tuhan dan semakin jauh dari Tuhan. Percaya deh, karena firman Tuhan itu sudah menubuatkan buat manusia-manusia di muka bumi ini. Amin, saudara. Ada saja acaranya yang inilah, yang inilah, yang inilah, yang inilah. Ya, dan itulah dialami oleh si bungsu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia kehabisan semuanya, baru si bungsu itu sadar, di rumah bapakku, baru sadar. Makanya kalau saudara baca di dalam 1 Petrus pasal 4, ya kan, di sana dikatakan penderitaan badani itu akan menghentikan segala dosa kita. Amin. Amin, saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 1, penderitaan badani yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya akan menghentikan perbuatan dosa. Perbuatan dosa tidak akan bisa dihentikan dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan berkat. Tetapi perbuatan dosa bisa dihentikan kalau orang itu sudah merasakan dan mengalami penderitaan badan. Coba saudara, ngeri-ngeri sedap saudara. Amin? Amin? Ngeri-ngeri sedap. Ya, tapi kadang-kadang orang Kristen yang gini-gini ditutup ini, nggak terlalu diekspos, nggak terlalu disampaikan. Kenapa? Karena takut. Ya, padahal untuk bisa menjadi pengikut Kristus, murid Kristus harus menyangkali diri dan memikul salib, baru menjadi pengikut Kristus. Kalau enggak akan bisa jadi pengikut Kristus. Saya saja kadang-kadang disadarkan oleh Tuhan, kamu pendeta, kalau kamu tidak mau menderita, jangan jadi pendeta. Makanya kalau dalam penderitaan, saya sudah cukup kenyang, saudara. Dalam penderitaan apapun saya cukup kenyang. Ya, saya pelayanan mulai tahun 95 masuk lomba masih lajang. Saya tidak mengikuti salah satu gereja di Bali, saya merintis dari nol. Dari nggak kenal siapa, saya nebeng ikut orang. Ya kan, sekitar 2 tahun saya ikut orang. Sambil saya pelayanan penginjilan, sepeda motor saya pinjam orang yang saya ikut itu saat kalau tidak dipakai. Kalau dipakai saya diam dulu, bahkan jalan kaki, ya kan, kalau nggak dipakai baru saya pinjam, saya pakai untuk pelayanan. Oh, menderita. Saya nyuci piring di situ, saya nyuci pakaian di situ, saya cucikan piring. Nah, saya ikut dia, ya kan, saya dikasih makan sama dia. Oh, itu sudah saya alami. Makanya orang itu yang saya ikuti itu, ya kan, dia bisa merasakan ternyata pendeta mau ya nyuci piring, mau ya ngepel, mau ya ini, mau ya ini.
Itu sudah. Ya, wah itu sudah. Lepas dari saya ikut orang, saya pinjam tanah. Saya pinjam. Nggak bisa ngontrak, nggak punya uang. Sehingga ada bis. Ya kan? Cari tanah kosong. Ya kan? Sewaktu-waktu ada tanah kosong di Muhammad Yamin itu besar sekali, 15 ar itu. Saya tanya di keliling ini siapa yang punya, nggak tahu pak, nggak tahu pak. Wah akhirnya saya buat tadi, terus bersihkan, saya tanam kacang, saya tanam ubi, saya tanam ya macam-macam di situ saudara. Yang datang nongol, marah, saya dimarah, sampai bilang bapak itu membuat saya nggak bisa tidur, stres, aduh. Saya merasakan salah. Langsung saat itu saya bilang, Pak, saya minta maaf. Ya kan, atas kelancangan saya, atas kebutuhan saya, memang saya salah. Karena saya lihat tanah ini penuh dengan semak belukar, kayak gak terawat, Pak. Saya tanya tetangga di sini, gak ada yang tahu. Saya tanya kliennya di sana juga gak ada yang tahu. Akhirnya memang saya sengaja, saya potong, saya bersihkan, saya tanam, yaitu sayur-sayuran dan sebagainya. Tujuannya kalau nanti Bapak tahu, Bapak akan datang, disitulah saya bisa kenalan sama Bapak. Nah, dari situlah mulai cerita. Nah, kalau seperti ini Pak, karena Bapak sudah tahu, terserah. Kalau memang mau dipakai Bapak atau saya tidak boleh melanjutkan untuk menanami, saya mau pergi, artinya tidak saya lanjutkan. Nah, akhirnya dia benar. Saya memperkenalkan diri, saya pendeta, saya tempatnya di situ Pak, dekat situ dan sebagainya. Akhirnya luluh. Itu yang punya benua emas, gereja depannya gereja Kaitan itu di daerah toko benua emas itu. Akhirnya luluh. Oh gitu Pak, ya saya minta maaf Pak. Memang ini sengaja untuk supaya bisa ketemu Bapak. Ya. Akhirnya saudara memiliki hubungan yang baik kan. Panen pisang saya kirim pisang ke sana. Ya kan? Panen ubi saya kirim ubi ke sana. Akhirnya baik. Dan terakhir mau dijual, dia datang ke tempat memang. Bukan lewat telepon, datang langsung. Pak, maaf ya. Malah dia minta maaf sama saya. Kenapa Pak? Tanah saya mau saya jual. Nah, akhirnya ya memang haknya dia. Tolong apa saja yang bisa dipanen aja dulu Pak. Sebab besok sudah bukan milik saya. Oh gitu ya. Waduh banyak kalau saya menceritakan dalam proses penderitaan itu, ya kan? Sampai detik ini saya belum pernah kontrak, saya belum pernah nyewa, tetapi kuasa Tuhan dahsyat buat kita semua. Amin saudara. Sampai muncul gereja Gloria itu, aduh saya juga enggak nyewa, saya juga enggak kontrak. Si Tuhan, saya enggak akan melanjutkan itu, nanti firman Tuhannya habis saudara. Karena kesaksian, ya si Tuhan. Jadi keistimewaannya si bungsu adalah pemulihan, karena dia sadar di rumah bapakku banyak bakaran, sadar, oh Tuhan itu luar biasa, sadar bahwa Allah itu sangat amat membuat kehidupan itu nyaman. Disitulah akhirnya si bungsu kembali lagi ke rumah Bapak. Kembali ke rumah Bapak. Artinya si bungsu itu percaya. Amin. Amin saudara. Imannya mulai bertumbuh, imannya mulai hidup. Tadinya kemana? Tadinya kemana? Bapak mana aku? Mana warisanku? Tadinya kemana? Tetapi setelah dia mengalami penderitaan, badani, makan nggak bisa, minum susah, hidupnya benar-benar menderita. Di situ imannya mulai bertumbuh. Nah, ini saudara. Jadi dalam penderitaan kita ini saudara sesungguhnya sangat baik dan amat baik. Nah, disitulah Bapak akhirnya memulihkan keadaan si bungsu. Itulah saya katakan si bungsu istimewanya pemulihan. Bapak tidak mengembalikan lagi harta, tak kasih lagi enggak, tetapi dipulihkan. Kembali lagi diangkat menjadi anaknya, dipistakan kembali, dengan kata lain diakhirkan kembali, diakui kembali si bungsu sebagai anaknya. Nah kalau saudara baca di dalam Roma pasal 11 ayat
13, di sana kalau Rasul Paulus menggambarkan itulah yang disebut pencangkokan. Nah, pencangkokan artinya antara si bungsu sama si sulung tidak boleh berpisah, tetap harus menjadi satu. Pohon zaitun dicangkokkan dengan pohon zaitun liar dan pohon zaitun asli. Dan di sana di dalam Roma pasal 19 di sana juga diingatkan akarlah yang menopang kamu. Diingatkan jangan kamu bermegah, jangan kamu sombong lagi. Kekuatanmu adalah akarlah yang menopang kamu. Nah, itu saudara, itu bapak kita seperti itu. Bapak kita tidak mau anak-anaknya tercerai-berai. Satu pun tidak mau. Makanya kalau ada yang hilang prioritas, rela dia mengorbankan segala sesuatu karena harga mereka itu mahal di hadapan Bapa, karena dia adalah anak. Amin saudara. Dan yang ketiga di situ disatukan kembali. Ayo, jangan geger-gegeran. Ya, kamu sudah menjadi milik ini milikmu sudah. Ini tinggal pemulihan saja. Dan secara rohaninya sebetulnya ini gambaran antara bangsa Israel dengan bangsa kafir, saudara dan saya. Kegenapannya ini nanti di Wahyu pasal yang ke-7, pemeteraian bangsa Israel jumlahnya 144.000 dimeterai, sedangkan bangsa non Israel banyak jumlahnya. Ini disatukan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Lalu banyak ada yang tanya, kok sedikit sekali bangsa Israel Pak? Kok 144.000 saja? Ya memang sedikit. Coba kalau kita lihat ya Israel tahun 2022, ya menurut data Kristennya hanya yaitu 1,9%. Itu Kristen di Israel. Data tahun 2022. Ya kan? Umat Yahudinya sekitar 73,6%. Umat Muslimnya 18,1%. Umat Muslimnya lebih banyak daripada umat Kristen. Di Israel data tahun 2022. Ya, 1,9% orang Kristen itu jumlahnya sekitar 195.000 orang Kristen jemaat. Nah kalau di dalam Alkitab 144.000 bisa terjadi. Amin. Amin saudara. Nah, jangan dilihat orang Israelnya sepenuhnya. Di sana agama Yahudi lebih banyak. Agama Muslim juga banyak. Kristen malah sedikit. Nah konteksnya di dalam Alkitab kita ini yang diselamatkan kan orang Kristen, anak Tuhan. Amin. Tentunya yang dimeterai orang Israel ya orang Kristen dan orang Israel. Yang dimeterai bangsa kafir tentunya di luar Israel yang dimeterai, dan itu tidak terhitung jumlahnya banyak di dalam Wahyu pasal ke-7. Dan saya yakin suatu saat pasti itu digenapi, tapi kapan kita nggak tahu. Itu urusannya Tuhan. Kalau sudah waktunya pasti Allah akan berbicara. Amin saudara. Entah kepada siapapun. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat ini teori perkalian saudara. Kalau sudah lihat teori perkalian, ya itu 1 kali 2, 2 kali 5, 10, 10 kali 2, 20. Sementara kalau pakai perkalian 0 kalikan berapa saja? 0 kali 5, 0, 10 kali 0, 0 kali 50. Ada input, ada output. Amin saudara? Ada input, ada output. Sementara yang 1 kali 2 sama 2 itu menunjukkan bahwa output itu terpengaruh dengan input. Ya, ini seringkali kita ini kadang-kadang terpengaruh dengan input. Mata kita begini, telinga kita begini, oh ini berubah. Akhirnya berubah. Kan begitu saudara. Makanya kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu.
jahat, jahatlah seluruh tuh karena terpengaruh dengan itu. Ya, coba saudara. Tetapi kalau 0 dikalikan berapa saja tetap 0. Dikalikan 50, kalikan 100 ya tetap 0. Artinya di situ output tidak terpengaruh dengan input. Halo, amin. Waduh, ini sudah tidak terpengaruh. Saya sebagai hamba Tuhan harus tidak terpengaruh dengan apapun. Saya harus menjadi hamba Tuhan di mana kehendak Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Saya tidak boleh mengikuti hamba Tuhan si A, si B, si C, si D. Amin, saudara? Saya harus sadar hal seperti itu, dan itu yang harus saya cari. Apa Tuhan yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami? Nah, ini saudara. Jadi jangan terpengaruh. Oh, di gereja sana adakan ini, ikut ke sana. Gereja sana ngadakan gini, ikut lagi ke situ. Dipikir kesuksesan itu harus mencontoh orang lain. Enggak. Dipikir keberhasilan itu harus teorinya orang lain. Enggak. Ya. Keberhasilan, kesuksesan itu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Itu yang membuat sukses dan berhasil. Nah, makanya kalau ada orang lain seringkali ngomong gini gitu, saya cuek aja sudah, biar aja. Ya, kalau ada orang lain punya teori begini gini, kadang-kadang saya renungkan, Tuhan, apa saya harus seperti itu? Nah, kalau saya mengikuti mereka hanya seperti itu, mungkin hanya sebatas seperti dia. Kalau saya mengikuti dia berhasil, paling sebatas dia keberhasilan. Tetapi kalau saya mengikuti kehendak Tuhan, keberhasilan itu nggak akan terbatas. Amin. Ini sudah. Ya, makanya dibutuhkanlah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Nah, disitulah saya katakan, atau saya tulis, karakter Bapa adalah tidak akan terpengaruh dengan apapun. Amin. Buktinya ketemu dengan si bungsu, nggak terpengaruh. Oh, kamu sudah berdosa, kamu sudah menghabiskan warisan. Nggak terpengaruh. Bagaimanapun tetap mau merangkul. Ketemu dengan si sulung yang ngomel-ngomel. Memang si sulung nggak berbuat dosa, tapi ngomel-ngomel, nggak mau menerima si bungsu. Sama saja sesungguhnya di sini. Makanya Bapak, kamu harus wajib untuk menerima adik. Bapak tidak pernah berubah. Amin, saudara? Bapak tidak pernah terpengaruh. Bapak punya integritas. Bapak tahu apa yang harus Bapak kerjakan. Begitu pula saudara dan saya. Ayo, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Semuanya atas kehendaknya Tuhan. Nah, ini saudara. Nah, sekarang saya akan mengajak kepada kita membaca Mazmur pasal 128. Coba Pak baca. Ya, Mazmur 128 ya, ayat 1. Mulai Pak. Mazmur 128 ya, ayat 1 sampai yang ke-6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, Pak. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Ingat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Siapa yang akan diberkati terus? Orang laki-laki yang Orang laki-laki yang Itu takut dengan akan Bapa. Tuhan. Yang akan takut akan Tuhan. Ya terus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, Ya terus. dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Wah. Kalau saudara lihat di sana di Mazmur ayat 1, ada tanda merah setiap orang. Yang dimaksud siapa ini setiap orang? Tentunya kalau saudara baca ayat 4 tadi, siapa saudara? Yang dimaksud setiap orang ini siapa? Kalau saudara baca ayat 4 tadi, laki. Tentunya. Kenapa dikatakan laki-laki? Karena ayat ketiga menyangkut soal istri dan anak. Menyangkut soal istri dan anak. Makanya kalau diterjemahkan, yaitu berbahagialah setiap laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Apa yang terjadi kalau laki-lakinya takut akan Tuhan? Yang terjadi istri-istrinya juga bahagia, anak-anaknya juga bahagia. Nah, ini sudah. Coba saudara renungkan ini, saudara. Saya sangat bersyukur setiap saya baca. Oh, kadang-kadang firman Tuhan itu bisa menghidupi jiwa saya, sehingga saya membuat saya itu gairah di dalam kehidupan. Semangat dalam melayani Tuhan. Baik, sekalipun mengalami penderitaan apapun, tetap ada. Sepertinya ada kehidupan yang mengalir lewat firman. Saudara, di sini Tuhan menjelaskan betapa pentingnya sesungguhnya dalam keluarga itu laki-laki. Betapa pentingnya. Ingat itu, saudara. Kenapa di sini laki-laki penting? Karena laki-laki nanti juga di sana. Bapak, pengertian bapak itu adalah sumber, dan bapak itu adalah laki-laki. Amin. Amin, saudara. Artinya laki-laki itu adalah sumber. Kalau bapak kita adalah sumber pengampunan, sumber kedamaian, sumber sukacita, sumber berkat, sumber segala-galanya. Dan bapak kita tidak akan pernah kekurangan. Malah kalau dia memberikan itu kepada umatnya atau kepada anak-anaknya, karena terus akan mengalir dan tidak ada habis-habisnya, setiap hari dan selalu baru adanya. Dan itu juga harus terjadi kepada bapak-bapak di dalam Mazmur ini, saudara. Dalam bapak-bapak artinya suami-suami, laki-laki. Tuhan ingin menjadikan laki-laki, suami-suami itu menjadi sumber. Amin, saudara. Murid Tuhan Yesus semuanya laki-laki. Ada yang perempuan? Yang 12 orang ini? Enggak ada. Kenapa? Laki karena sumber. Ini saudara. Laki karena sumber, bapak karena sumber. Penting saudara laki itu. Peranannya sangat penting dalam keluarga laki-laki. Sangat amat Tuhan ingin pakai laki-laki itu dalam keluarga. Tetapi rupanya banyak laki-laki yang belum sadar persoalan membuat firman Tuhan ini. Amin. Amin. Sehingga masih merasa yang penting adalah ibu-ibu. Mama aja. Ya kan? Mama aja. Ke gereja, mama aja. Pelayanan, mama aja. Doa, mama aja. Padahal betapa pentingnya laki-laki. Karena laki-laki artinya saudara. Papa artinya saudara.
Kita melihat contoh next. Ya, sudah hampir habis ya waktunya. Masih lama? Masih 20 menit ya. Kadang-kadang saya 12 nih saudara. Ya karena hambanya sudah bilang Pak nanti setengah 10 ini sudah dibersihkan yang akan masuk kan begitu ya. Nah, itu ya, saya suka kebablasan saudara. Ya. Coba next. Bapak artinya sumber, ya. Terus kita baca Pak Yohanes pasal 4 ayat 14. Ini ayat terakhir. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air Air dari mana ya? yang akan kuberikan kepadanya, Yang Tuhan Bapak Yesus berikan ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. tidak haus. Mengapa tidak haus? Ya terus. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Karena menjadi sumber. Amin. Amin. Nah, Tuhan menawarkan kepada perempuan Samaria, kalau kamu mengambil air dari sumur ini akan habis terus. Artinya sesuatu yang akan di dunia ini bisa dan mampu melegakan hidup kita, tapi akan terus kita butuh lagi. Sehingga pendek kata kelegaan itu tidak akan terus menerus. Saudara punya suami ganteng, paling saat ganteng lega. Begitu sudah nggak ganteng. Nah, amin saudara? Benar nggak? Yang jujur. Saudara punya istri cantik, paling sangat cantik saudara lega. Amin? Tapi begitu nggak cantik. Nah, selama ada matahari dan ada rembulan di muka bumi ini, masih bisa semua berubah saudara. Amin? Ini saudara. Tetapi kalau Tuhan kasih, nah ini Tuhan menawarkan air hidup, air yang bisa menjadi sumber, yang akan memancar terus menerus dan tidak akan habis-habisnya. Dan itu ditawarkan kepada seorang perempuan. Amin. Amin saudara. Tapi syaratnya apa? Baca Pak ayat yang ke 15-nya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Oh, tertarik kan? Seorang perempuan Maria tertarik sumber. Karena memang enak. Lebih enak air yang ditawarkan oleh Tuhan daripada air yang ditawarkan oleh dunia. Kelegaan yang ditawarkan oleh dunia dengan kelegaan yang ditawarkan oleh Tuhan lebih nikmat yang ditawarkan oleh Tuhan. Amin. Kita semua ditawarkan oleh Tuhan. Makanya seorang perempuan Samaria ini, Tuhan, aku mau itu. Ya teruskan Pak. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Orang itu kalau sudah haus, haus apapun, wah bahaya. Amin saudara. Bahaya. Sehingga seorang perempuan supaya aku nggak haus di sini lagi, karena sudah menjadi pemancar, sudah permanen dalam hidup. Lalu ayat yang ke-16, baik-baik dengarkan di sini. Ya, ayat 16-nya Pak. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepada seorang perempuan itu, ya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Tuhan nggak langsung nyok. Ini enggak. Tetapi ada syaratnya. Panggil suamimu. Amin. Amin. Ibu-ibu mau mendapatkan sumber air yang menjadi mata air dalam kehidupan keluarganya? Mau nggak? Panggil suamimu. Coba sudah. Panggil lakimu. Betapa pentingnya peran seorang laki-laki di sini.
Saudara, saya saat merenungkan, saya baca, saya sudah ulang-ulang menyampaikan itu kepada yaitu persekutuan gereja atau persekutuan biasa, ibadah dan sebagainya. Tetapi baru beberapa hari itu, betapa pentingnya di sini laki-laki itu. Sampai air hidup, air yang akan menjadi mata air ini pun mau diberikan seorang perempuan Samaria. Tapi Tuhan katakan, panggil suamimu untuk datang. Halo, amin saudara. Kira-kira bisa menangkap nggak firman ini? Bisa menangkap nggak? Betapa pentingnya kan laki-laki saudara, betapa pentingnya kan suami saudara. Amin. Saudara harus menghargai. Karena apa? Karena dengan penghargaan saudara menghargai sebagai suami, disitulah suami akan hidup. Begitu saudara nggak menghargai, suami saudara tidak akan bisa hidup. Sudah deh, percayalah. Saya kan juga suami saudara. Ya kan? Paling tidak saya juga mengalami seperti saudara yang alami. Kita sama-sama. Tetapi hari ini Tuhan menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, Bapa punya karakter sebagai air yang hidup. Ya kan? Air yang hidup, sumber mata air. Dari sumber mata air inilah Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya panggil suami, laki-laki penting, punya peranan. Karena kalau saudara lihat di dalam Mazmur tadi, laki-laki yang takut akan Tuhan dulu. Amin saudara. Laki-laki yang takut akan Tuhan itu. Lalu setelah itu baru ada berkat, istri berkat, anak juga berkat. Takut akan Tuhan adalah sikap hidup kita sebagai laki-laki. Takut akan Allah, sikap kehidupan kita sebagai pria. Ya kan? Dan dari sikap takut akan Tuhan itu tumbuh karakter. Amin. Tumbuh karakter. Kalau nggak takut akan Tuhan, saudara nggak akan memiliki karakter Kristus. Tetapi begitu sudah punya rasa takut akan Kristus, muncul dan tumbuh karakter Kristus. Karakter Bapa, karakter seorang pria yang sejati, karakter seorang suami sejati. Suami sejati, pria sejati adalah sebagai sumber. Amin. Amin saudara. Pria sejati, suami sejati, bapak sejati menjadi sumber. Dan saudara-saudara semua yang dipercaya oleh Tuhan laki-laki di sini menjadi sumber. Tangkap firman Tuhan ini. Kenalkan kepada siapapun mereka supaya laki-laki orang Kristen benar-benar menjadi sumber yang Tuhan tawarkan kepada perempuan Maria, tetapi syaratnya bawa laki-lakimu, undang laki-lakimu, bawa ke sini. Amin saudara. Si Tuhan, renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyikan pujian Bapakku yang baik. Haleluya. Mari kita berdiri. Engkau sungguh baik Tuhan. Keterbatasan hamba ialah membuat kuat kuasa Tuhan berkarya. Firman-Mu menembus jiwa roh kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Haleluya. Engkau sungguh baik. Bapakku yang baik, Kau sangat
sangat ku cinta. Amin. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baikku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir. Kasih Tuhan, oh haleluya. Yang perlu kita perbaiki, karena kekuatan kuasa Tuhan itu, terutama firman Tuhan, yang akan membuat kita supaya kita bisa semakin lebih baik di hadapan Tuhan, supaya kita bisa semakin lebih benar di hadapan Tuhan. Dan hidup saudara, terutama pria-pria, bapak-bapak, laki-laki, akan dijadikan sumber dari Tuhan. Syukur bagi Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, sekarang katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu, haleluya. Kembali berikan Tuhan ya. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu,
kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita buat Tuhan. Saya minta Pak. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita sudah terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih hambanya yang sudah memberkati kami semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa, dengan berkat yang luar biasa, berkat rohani yang sangat menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang akan senantiasa, Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun menolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah memberkati kami, biarlah Engkau akan pakai semakin luar biasa. Haleluya. Kau akan tambahkan hikmat makrifat yang daripada Tuhan. Kau akan buat senantiasa Bapa luar biasa untuk senantiasa Bapa Kau pakai di dalam kehidupannya Tuhan. Kau berkati keluarganya Bapa. Kau senantiasa memberkati semua anak-anaknya, semuanya berhasil dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada pagi hari ini Bapa, kami juga akan memberikan sebagian persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan kami Tuhan. Engkau berkati, kuduskan sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa buat kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu selama ini Bapa, luar biasa. Kami ucap syukur Bapa, dan kami berikan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Kami boleh berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Ya, sambil persembahan diadakan, kita akan naikkan satu pujian. Jalan hidup orang benar. Tuhan
doanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sejenak akan merayakan Youth Week untuk sepekan ke depan. Bapak Ibu boleh lihat di layar. Baik, terima kasih anak-anak muda yang sudah tugas di multimedia. Tuhan berkati. Baik, saya akan membacakan sedikit pengumuman untuk minggu ini. Ada 2 orang yang berulang tahun di catatan kami minggu ini ya. Tanggal 10 Maret, Matthew Pesik 2 tahun, ini anaknya Pak Ronald ya. Oh, selamat ulang tahun Matthew yang kedua ya. Kemudian tanggal 15 Maret, Bapak Reno Sinaga. Ada? Oke, tidak ada. Ada mungkin yang berulang tahun hari ini yang tidak ada dalam catatan kami. Baik, tidak ada. Wah, ini ada, ini ulang tahun pernikahan. Nggak ada ternyata, jadi anniversary every day ya. Semuanya ulang tahun pernikahan setiap hari. Baik, ada info tambahan untuk ibadah raya minggu depan, tanggal 16 Maret tahun 2025 di Infinity 8 Bali, tetap ya jam 8.30 pagi. Kemudian kami juga mengundang untuk seluruh pelayan yang melayani minggu depan untuk datang di dalam ibadah doa penyembahan setiap hari Jumat malam. Semuanya sudah ada di grup ya, silakan Bapak Ibu yang melayani minggu depan untuk datang. Baik Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan apresiasi untuk semua pelayan yang bertugas minggu ini. Dengan hormat, baik dari tetangga, ada semua ibu pendoa, baik yang menyembah semuanya, Tuhan Yesus berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Baik, saya undang hambanya untuk ke depan. Kita akan menaikkan pujian. Ya.
Secara khusus hamba berdoa untuk anak kami Mafid yang berulang tahun. Mohon kemurahan, anugerah dan kemurahan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat rahmat, anugerah, kemurahan dari Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan anak kami Mafid ini Tuhan. Lindungi kami dalam pertumbuhannya tetap di dalam Tuhan. Untuk ke depan apa yang jadi cita-cita menjadi nyata, ya dan amin. Berkati kedua orang tuanya untuk terus mengasuh anak Mafid ini dengan penuh sukacita. Segala sesuatu Tuhan sediakan dan segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa yaitu untuk Bapak Ronald Sinaga yang berulang tahun juga Tuhan memberkati tanggal 15. Sekalipun tidak bersama-sama dengan kami, tetap dimanapun berada, hamba berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus berkati. Limpahkan rahmat anugerah, kesehatan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan. Biarlah kuasa Tuhan terus melawat pada Bapak Ronald ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk GPT Bukit Iman, terus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan mau. Jadilah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu Tuhan dari gembala hambamu Bapak Pendeta Wayan Astana bersama ibu sekeluarga kau memberkati para pengurus imam-imam dan seluruh sidang jemaatmu kau berkati dalam nama Yesus. Jam-jam ibadah yang semua sudah Tuhan sepakati juga Tuhan kiranya ikut campur tangan. Selawat setiap jam-jam ibadah dalam persekutuan 2-3 orang kau hadir. Biarlah namamu yang dipermuliakan. Kirim domba-domba jiwa-jiwa yang haus lapar akan Tuhan. Penuhi gedung ini dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan rahmat-Mu, jiwa-jiwa yang memuji dan memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk segala bentuk persembahan yang sudah dipersembahkan, kolekte, perpuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain. Dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan segala bentuk persembahan. Semua dipersembahkan untuk Raja di atas segala Raja. Dan beri hikmat akal budi, gerejamu bisa memanfaatkan persembahan ini dengan tepat dan benar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk bangsa negara kami, para pemimpin-pemimpin negara kami, untuk gereja-gereja dimanapun berada, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sembuhkan. Yang putus asa dalam nama Yesus jamah kau gairahkan kembali. Yang mengalami duka cita kau buat sukacita. Problem persoalan kami umatmu kau selesaikan hari ini juga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terutama para laki-laki, para suami-suami menjadi sumber yang Tuhan alirkan kepada suami-suami untuk memenuhi segala kehidupan keluarganya dalam nama Yesus. Untuk itu jadikan para suami-suami laki-laki takut akan Engkau, akan muncul karakter pribadi Kristus dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar juga kami akan pulang menuju tempat masing-masing. Mohon dikawal dalam perjalanan dan ditibakan dengan selamat. Dan waktu siang ini sampai sore di hari Sabat ini, bahkan malam nanti, Tuhan berkati aktivitas kami. Biarlah kami gunakan untuk memuliakan Engkau. Para imam-imam yang saat ini melayani, berkati mereka, jerih payah mereka, bahkan perjuangannya mereka, Tuhan, pengorbanannya mereka, semua Kau berkati dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu sendiri akan merawat mereka, menjadikan seorang imam-imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa lewat kasih sayang anak yang tunggal, penghiburan persekutuan daripada kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulang dengan selamat, membawa berkat dari surga, dicurahkan buat kita semua. Diberkati suami, diberkati istri, diberkati anak cucu, diberkati orang tua mertua,
Diberkati seisi rumah saudara, ekonomi, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, segala kebutuhan saudara. Berkat-berkat dicurahkan buat kita semua dan tidak pernah habis-habisnya, seperti sumber mata air mengalir memenuhi kehidupan kita mulai hari ini, siang ini, esok lusa dan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan datangnya kedua kali. Kita sambut dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin.